dalam kondisi yang begitu curam. Iya. Gimana bermalamnya? Iya kan gitu. Saya ikat kan udah ada tali saya ikat di tali. Ya saya cuma gimana tuh? Gini gitu. Meringkuk gini. Iya, kaki gitu. Berapa orang di situ? Sendiri saya cuma. Sendiri? Ya, ketiga saya, keempat Bang Agam. Kita sampai di korban itu, saya sampai sama Bang Agam tuh malam. Hari keempat ya. Tahun ini di Rinjani itu yang meninggal 2. Jadi pertama Malaysia itu kan, dari Malaysia di bulan apa itu? Jalur Torian bulan 3 bulan lalu. 3 bulan yang lalu. Setelah itu yang ini, setelah Brazil ini ada Malaysia juga. Oh, ada juga. Ya, itu di jalurnya turun ke Danau. Ketika berangkat duluan, itu kan tentu ada kebutuhan logistik, mungkin juga kebutuhan support dari sisi dana segala macam. Itu dari mana dananya? Ya, kalau kita dana dari unit SAR Lombok Timur gitu. Oh, dari SAR atau dari pribadi atau masing-masing? Dari pribadi, ada yang dari pribadi masing-masing. Kan kalau kita relawan ya ada kan, kita di unit SAR Lombok Timur ada dibantu juga dana hibah gitu dana kan hibah, dari pemerintah. Tapi daerah ya. Kan kadang dana belum keluar, pakai dana pribadi gitu. Ya. Tragedi Juliana Marins, perempuan pendaki asal Brazil yang jatuh ke jurang di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, akhirnya menjadi polemik internasional. Tetapi juga sekaligus bisa menjadi momen untuk refleksi terlepas dari keberhasilan evakuasi setelah pendaki ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Muncul kritik terhadap koordinasi penyelamatan, kecepatan respon, dan kesiapan sistem penanganan kecelakaan wisata alam di Indonesia. Di tengah polemik itu, ada satu nama yang diakui dedikasinya ketika penyelamatan dilakukan. Seorang relawan dari Lombok Timur yang turun langsung ke jurang dan berjuang dalam kondisi ekstrim. Perbincangan kali ini membawakan kisah nyata dari lapangan dari sudut yang paling dalam di antara jurang-jurang di lereng Gunung Rinjani. Sebelumnya, silakan Sobat DN subscribe dan nyalakan tombol notifikasi channel Diskursus.net. Ikuti juga media sosial kami lainnya @diskursusnetwork. Telah hadir di studio Open Minded, Samsul Fadli atau biasa dipanggil Bang Otong. Selamat datang Bang Otong. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir jauh-jauh dari Lombok Timur ya, Nusa Tenggara Barat. Dan yang paling penting adalah kita bisa berbagi, nanti Bang Otong bisa berbagi cerita bagaimana terkait dengan tragedi yang menimpa perempuan pendaki di Rinjani. Kami juga sebenarnya sudah mengundang dari Badan SAR Nasional atau Basarnas, namun rupanya belum ada kesesuaian waktu untuk hadir. Jadi hari ini kita berbincang dengan Bang Otong, yang Bang Otong ini bagian dari unit SAR Lombok Timur, kalau biasa disebut sebagai potensi SAR gitu ya, potensi SAR di Lombok Timur, yang terlibat secara langsung dari awal evakuasi dan proses penyelamatan dari Juliana yang setelah beberapa hari kemarin kemudian ditemukan meninggal dunia. Tentu kita hari ini hadir di ruang duka, tapi juga kita perlu juga tahu bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam proses evakuasi, meskipun sudah memicu kontroversi internasional, terutama dengan Brazil ya, karena korban ini atau pendaki ini warga negara Brazil. Bang Otong, sebelum masuk ke proses evakuasi itu, sebenarnya Bang Otong ini dalam posisi sebagai unit SAR Lombok Timur, ini kan dari potensi SAR ya, yang berasal dari mungkin aktivis, relawan, pendaki gunung atau apa. Boleh diceritakan awal mula terlibat dalam proses-proses SAR atau evakuasi ini seperti apa Bang Otong? Awal mulanya sih kan awalnya saya pencinta alam ya. Di organisasi pencinta boleh alam. Lebih dekat dikit ya. Organisasi pencinta alam Sangkaryang. Setelah itu Sangkaryang itu di Lombok Timur? Iya, di Lombok Timur.
organisasi pencinta alam Sangkaryang, terus masuk di Federasi Panjat Tebing Indonesia. Dulu atlet dulu. Ya, atlet panjat tebing lah ini ya. Atlet panjat tebing, terus setelah itu wall climbing juga berarti ya. Ya, ada pembukaan pelatihan untuk potensi SAR. Nah, 2007 saya melakukan ikut pelatihan potensi SAR. Masuk di SAR 2007 itulah masuk di SAR. Kalau kemarin kejadiannya ketika kemudian Bang Otong terlibat dalam evakuasi, kan kalau yang sudah kita ketahui ada kronologi mengenai perempuan pendaki dari Brazil ini yang kemudian terpleset atau terjatuh dan seterusnya, sebagian sudah diketahui. Tapi yang ingin kita tahu, keterlibatan Bang Otong waktu itu di hari keberapa atau bisa ceritakan awal mulanya seperti apa itu? Di hari pertama kita dihubungi oleh pihak Taman Nasional kan. Kita dihubungi jam 9 bahwa ada pendaki yang jatuh di tebing kan. Nah, setelah itu kita persiapan jam 9:30 kita bergeser ke Taman Nasional Gunung Rinjani di Sembalun. 9:30 pagi. 10 berangkat sampai di Sembalun, di resort Sembalun Taman Nasional itu jam 11. Sampai di sana kita koordinasi dengan kepala resortnya dan tim yang sudah ada di sana. Tim pertama sudah berangkat membawa peralatan Batika Rescue 1 set. Nah, setelah itu kita apa kekurangannya kita bawa, kita di drop ke Bukit Tiga. Di sana kita mulai jalan sampai di Punggungan itu jam 18.30. Udah gelap itu ya? Udah gelap. 18.30 saya cek lokasinya, cek di mana kita bisa membuat angkor. Akan kita berangkat, kita bersama 9 orang itu. Bersama 9 orang, terus tim yang udah sampai itu 6 orang. Nah, di sana terus kita koordinasi, cek lokasi di mana untuk bikin angkor, tambatan untuk kita turun. Nah, setelah itu jam 19.30 saya turun, setelah selesai sholat isya saya turun langsung ke titik terakhir lihat foto video drone korban. Itu sebentar saya tambahkan sedikit informasi yang kita peroleh kan ketika diketahui Juliana ini entah terpleset tidak ada di lokasinya, itu kemungkinan berada di kedalaman berapa? 150 sampai 200 ya. Katanya. Oke. Jadi Bang Otong menuju ke titik itu, titik yang itu. Terakhir lewat informasi drone itu ada di posisi itu diperkirakan gitu ya. Oke. Terus gimana? Setelah sebelum itu saya di kedalaman 100, saya menemukan trekking pole-nya, terus jalan lagi saya 150 senternya ada. Senternya Juliana. Ya. Terus turun ke titik terakhir terlihat itu korban tidak ada di sana. Itu di titik sekitar 200 meter ya, di kedalaman 200 ya. Panggil tidak ada nyaut, center ke posisi tebing yang di kiri dan kanan tidak ada. Saya kontak teman di atas, korban tidak ada menyaut. Saya mencari titik aman untuk playing camp. Untuk bermalam di tebing kan gitu. Itu situasi tebingnya seperti apa sih? Karena kan yang informasinya yang ada di drone itu kan terlihat seperti agak landai gitu ya, agak landai. Kalau datar mungkin tidak ya, tapi agak landai. Jadi mungkin orang bisa merayap gitu. Tapi situasi yang sebenarnya seperti apa? Ya kemiringan sekitar berapa derajat tuh? Berapa sekitar 70 ya kalau begini. Iya. Gitu. Jadi memang orang nggak bisa jalan di situ ya? Iya. Merayap gitu ya. Nah, oke. Dalam situasi seperti itu berarti terus dengan tali turun ke bawah dengan tali ya di kedalaman 200 meter ya. Oke. Terus setelah itu ketika diketahui korban tidak ada, apa yang Bang Otong lakukan?
saya mencari tempat yang aman untuk playing camp bermalam kan di sana. Setelah saya menemukan tempat, saya kontak data, saya bermalam di sini. Besok pagi kita lanjutkan pencarian. Sebentar, itu kan nggak bisa bikin tenda di situ dalam kondisi yang begitu curam. Iya. Gimana bermalamnya? Iya kan saya ikat kan udah ada tali saya ikat di tali. Ya saya cuma gimana tuh? Gini gitu. Meringkuk gini. Iya, kaki gitu. Berapa orang di situ? Sendiri saya cuma sendiri? ya, sendiri. Kalau sempat menyadari itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, saya turun jam 19.30 tadi. 19.30. Habis sholat Isya itu ya? Ya, sampai pagi dah. Sampai pagi? Iya, sampai pagi saya cari turun kembali. Tidak ada korban, saya kontak di atas, tidak ada, saya naik gitu kan. Saya naik terus pagi jam 8 lah. Jam 8 pagi? Jam 8 pagi saya naik, koordinasi sama teman-teman di atas, gimana kelanjutannya kan. Sementara menunggu tim yang lain datang. Kebetulan ada Mbak Purki turun dari puncak, bawa drone. Dia menawarkan, Bang, saya bantu cari pakai drone ya. Oh ya, silakan. Terima kasih banyak. Cari tidak ketemu hari itu di titik yang diperkirakan 200 meter 200 itu ya? Terus ke bawah ke ujung tebing terus ke bawah lagi tidak ada. Karena memang sisa baterai kan tidak maksimal pencarian itu. Dan tidak membawa baterai cadangan juga. Ya, setelah itu siang datang drone yang dari Basarnas, drone thermal, tapi cuaca tidak mendukung, kabut. Situasinya kabut ya? Itu padahal siang ya? Ya, kabut sampai menjelang malam itu enggak. Itu ketinggian berapa dari permukaan laut? 3.000-an itu, 3.100 kan. 3.100. Dan kabarnya di Rinjani itu memang situasi cuaca sering berubah-berubah ya? Sering berubah-ubah. Sebelum masuk ke berikutnya, sebenarnya kalau rute pendakian ke Rinjani itu biasanya seperti apa, Bang Otong? Kan ada yang rutenya dari Sembalun, ada dari Torean, ada dari Senaru, Timbenuh, Aik Beri, dan Titik Batu. 6 jalur yang resmi itu. Nah, kalau yang dilakukan oleh Juliana Marin sini, dia Sembalun, naik Sembalun, rencananya turun Torean kalau tidak salah itu. Check innya di Sembalun. Gitu. Oh, check in Sembalun, terus menuju Torean, gitu ya? Turunnya di Torean. Biasa turun di Torean. Biasanya kalau harus ngecamp, itu ngecampnya di mana? Sebelum summit ngecampnya di Pelawangan. Oh, di Pelawangan. Nanti jam 2, jam 3 baru berangkat ke puncak. Jadi kalau misalnya berangkat pagi, subuh, di Pelawangan malam ya, sampai Pelawangan. Kalau normal tuh ya. Berangkat dari Sembalunnya itu tergantung check-innya jam berapa kan. Biasa jam pagi jam 8 atau jam 9 kan nyampe nanti sore di Pelawangan gitu. Ya hampir 12 jam, 10-12 jam gitu ya. Sekitar 8 jam ya. Tergantung orangnya juga 8-10. Artinya setelah sampai di Pelawangan harus ngecamp dulu sampai jam 2 pagi baru summit naik ke puncak gitu ya. Gitu. Oke. Lah, ketika peristiwa itu terjadi, informasi yang juga sudah beredar, ini kan Juliana bersama dengan guide-nya Ali ya, Bang Ali ini pagi ya. Agak pagi, terus kemudian diketahui pada waktu Bang Ali bersama dengan pendaki-pendaki yang lain juga kan, karena 6 orang kan ya, selain Juliana ya, 6 orang, rutenya duluan, terus kemudian Bang Ali meminta supaya Juliana kalau capek istirahat dulu gitu ya. Tapi kemudian setelah nggak ditunggu, nggak datang-datang, kemudian Bang Alinya turun, tapi sudah nggak ada di lokasi ya. Itu kan masih terang ya? Ya sudah terang, sudah ya? Pagi ya. Udah pagi ya. Tapi paginya pun tidak menjamin bahwa itu tidak berkabut ya? Atau gimana? Ya. Ya kebayang sih, karena tadi yang disampaikan oleh Bang Otong kan bahkan siang pun ketika kabut turun, cuaca juga berisiko kalau untuk terus-menerus melakukan ini ya,
pencarian ya. Oke, baik. Setelah tadi di ketinggian kedalaman 200 meter tidak ditemukan, ada tim lain yang turun ke lebih dalam lagi. Hari ketiga. Oh, hari ketiga. Nah, hari kedua kan kita tidak menemukan apa-apa karena kondisi cuaca itu kan. Hari ketiga cari pakai drone-nya Basarnas, ketemulah korban. Udah ketemu korban? Iya, di hari drone ketiga itu. Ya. Di kedalaman berapa itu? Perkiraannya? Itu masih belum kita tahu kan, masih belum tahu. Akhirnya teman dari Basarnas turun 2 orang. Tali itu hanya 400 meter, hanya 400 meter turun. Bang Kafid sama Bang Zarkawi dari Basarnas turun. Sampai ujung tebing udah tidak bisa karena tali habis 400 meter. Akhirnya kembali. Hari itu hari ketiga tidak bisa menjangkau korban karena peralatan masih kurang kan. Naik koordinasi deh sama teman-teman yang di bawah. Kita kekurangan tali peralatan. Ya. Nah, terus dari sana pakai drone lagi. Jadi sejajarkan tempat kita sama korban, kan ada dari Brimob juga sana kan, dia menghitung kan, menghitung kedalaman berapa, kedalamannya berapa, terus kebutuhan kita berapa kan, ya, dihitung. Hitungan itu sekitar 900 meter, 900 meter hasil hitung. 900 meter hasil itu gitu. Hitung drone kan, dia pakai apa kan, kita paham kan dia kalau dari TNI, Polri, TNI sama Basarnas kan dia paham kan gitu. Dari Brimob menghitung sama dari Basarnas, sekian kebutuhan yang kita butuhkan. Akhirnya disimpulkan kita butuh tali 1.200 meter gitu. Sebentar, sebelum kemudian diketahui butuh tali 200 meter untuk kedalaman sekian ratus meter itu, pada waktu itu sudah diketahui bahwa Juliana sudah sudah meninggal ya? Ya, tidak ada pergerakan. Sudah pergerakan. Ya, tidak bergerak di posisi nah, itu. Ketika di drone yang pertama ada kabar kan bahwa dia diketahui masih berupaya ya, artinya masih ada kehidupan gitu ya. Itu di titik berapa? Titik dalam berapa? Sekitar 200 itu ya? Lebih ya, 200. Jadi itu di hari kedua ya? Di hari pertama. Oh, dari pertama ya? Ya, dari pertama kan saya langsung malam itu langsung saya turun ke titik itu tapi tidak menemukan kan. Nah, akhirnya saya naik. Di hari kedua cari pakai drone, tidak ketemu. Baru hari ketiga ketemu, tapi diperkirakan di ketinggian kedalaman 900 meter itu 900 ya. Oke, lalu apa yang dilakukan setelah itu, yang terjadi apa? Nunggu peralatan datang yang dari. Artinya sudah siap untuk evakuasi ya? Siap. Kita siap sudah. Nah, kita hari keempat itu malamnya briefing dulu. Datang itu juga dari Bang Agam, Bang Tio datang malam itu jam 8 malam mungkin ke Pelawangan di shelter emergency. Nah, di sana kita briefing bagaimana teknik kita besok kan. Awalnya sih hasil briefing kita akan menurunkan korban ke Gunung Baru. Nah, plan A-nya untuk bisa nanti diangkut pakai heli. Ya. Nah, setelah itu Gunung Baru itu artinya diturunkan lagi ya, yang di gunung. Setelah selesai briefing, paginya kita berangkat ke TKP, ke Pelawang, ke Punggungan. Itu 7 orang kita turun, 23 orang di Punggungan di sistem yang pertama. Terus kita bertujuh turun, 3 orang di posisi 400 meter di ujung tebing. Di sana ada Gun, Randi sama Sopil yang dari Unit SAR sama Damkar. Saya berempat ke korban. Yang pertama turun tuh Bang Kapit dari Basarnas, kedua Bang Tio, terus ketiga menuju ke titik di mana korban ada itu ya. Kondisi korban gimana, Mas? Sudah Bang? meninggal. Sudah meninggal. Dalam posisi ini ya. Udah sama di batu. Ya. Ketiga saya, keempat Bang Agam.
kita sampai di korban itu, saya sampai sama Bang Agam tuh malam, Hari hari keempat ya, hari keempat malam ya. Kalau Bang Kapit sama Bang Tio masih sekitar jam 6 kurang lah, 6 kurang dia sampai di sana. Saya sudah maghrib sampai di posisi. Kemudian korban mulai dievakuasi itu malam itu juga? Tidak, kita memutuskan pagi. Pagi. Karena kalau kita melakukan evakuasi malam itu resikonya tinggi karena batuan lepas. Kita yang batuan lepas ya. Sana nanti kita yang menjadi korban kan. Nah, sebelum sampai kemudian tiba ke titik korban, kan tentu ada kondisi alam maupun kondisi fisik para penyelamat ini yang tentu tidak mudah ya. Apalagi Bang Otong kan menginap sambil bergelantungan. Itu apa yang dirasakan itu? Apakah akan aman-aman saja sampai pagi tidur dengan cara begitu atau memang biasa gitu? Ya, kita kondisi insya Allah bisa lah gitu. Kondisi kita masih bagus. Kita rasakan ya bisa. Ini untuk kemanusiaan dan untuk negara juga kan. Itu udah ribut itu hari kedua, hari pertama aja udah ribut di Medan kan. Banyak terus hujatan. Apalagi sebelumnya ada rekaman bahwa Juliana masih hidup kan di hari pertama itu kan ya. Nah, kemudian kita masuk ke apa yang kemudian ramai diperbincangkan di publik ya, baik di media sosial maupun di media. Bahkan karena ini warga negara asing, dalam hal ini orang Brazil, tentu publik internasional juga mulai. Kalau dari sisi penyelamat atau sebagai bagian dari Basarnas, potensi Basarnas, itu sebenarnya apa yang menjadi katakanlah tantangan di situ atau hambatannya sehingga katakan kok begitu lama. Orang kan sering menganggap ini kok sampai hari keempat baru kemudian bisa dijangkau. Tadi ada keterbatasan alat karena kedalamannya sampai 600 bahkan diperkirakan 900 meter gitu. Apa yang jadi tantangan atau kendala di situ sebenarnya? Karena perjalanan kita menuju ke sana butuh jauh kan, butuh berapa jam gitu kalau dari Sembalun dari aja. Sembalun sampai ke titik itu berapa jam? Sekitar 8-9 jam ya. Gitu. Jadi kalau ada tim baru ya dia nambah lagi berapa jam ya. Itu yang nyebabin kenapa lama ya itu. Perjalanan kita. Kalau dari sisi peralatan, tadi kan juga mungkin tidak diperkirakan bahwa akan sampai kedalaman 900 meter ya. Ke 6. Akhirnya 600 ya. Perhitungan drone tadi kan 900 ya. Ternyata ketersediaan alat hanya sampai ke kedalaman 400 kan. Ya, ternyata masih butuh 200 meter lagi ya. Yang itu dalam sekali itu kalau dari peralatan ini sebenarnya gimana yang selama ini tersedia atau disiapkan untuk evakuasi seperti itu? Memang kan masing-masing di Basarnas juga kan lengkap peralatan. Terus di potensi juga ada, di pihak Taman Nasional juga ada. Nah, itulah kita kumpulkan kan, itu talinya sampai 1.200 meter. Nah, kita bawa, itu yang kita bawa naik, terus kita untuk melakukan evakuasi. Gitu. Nah, kalau alat sebenarnya ada dikumpulkan bisa dari Taman Nasional, Basarnas juga tersedia, potensi Basarnas juga ada. Apakah ada masalah koordinasi yang mungkin karena juga jauh segala macam itu terasa nggak di lapangan? Iya, karena nanti udah kita koordinasi ke bawah bagus. Tapi untuk dropnya naiknya itu kan butuh waktu butuh waktu lagi 8 jam lagi ya untuk drop ke atas ya. Ke atas. Nah, kalau dari sisi itu kan Basarnas sebagai lembaga resmi yang dalam hal melakukan pencarian dan penyelamatan itu sebagai bagian dari yang dibentuk oleh negara, itu dukungan seperti apa yang pada waktu itu langsung diberikan? Kalau melihat ya misalnya ada relawan di situ, ada potensi Basarnas, tapi yang secara langsung Basarnas turun di hari pertama sudah langsung turun. Ya di hari pertama langsung turun. Dukungan apa lagi yang
apakah dalam hal ini koordinasi, komando Iya, atau seperti apa? komando memang yang pegang komando untuk ini kan Basarnas kan. Kita potensi yang di bawah Basarnas gitu. Nah, waktu itu selain soal kondisi alamnya ya, memang perjalanannya jauh untuk ke titik itu ya, sampai 8 jam. Nah, kalau melihat kontribusi para relawan, potensi Basarnas, itu dalam proses ini seperti apa sebenarnya? Dalam hal keberhasilan operasi, katakanlah meskipun ketika ditemukan korban sudah meninggal dunia ya, tapi akhirnya titik itu ketemu setelah hari ke-3 ya, hari ke-3. Luar biasa kontribusi teman-teman kan luar biasa. Gimana tuh, boleh disampaikan? Kan kita apa namanya, sampai merelakan nyawa kita juga kan di sana kan. Oh ya, karena tetap harus memerhatikan nyawa para ini juga ya, yang mengevakuasi ini ya, karena alamnya medannya begitu rupa ya. Nah, kalau dari sisi, mohon maaf nih, kompetensi ya, kan ada relawan, ada potensi Basarnas, ada Basarnas sendiri. Ini apakah setiap orang yang terlibat dalam aksi penyelamatan, aksi pencarian, ini memang punya kompetensi yang sama ya? Dalam hal ini pelatihan secara rutin, itu apa ada sertifikasi atau apa, bagaimana? Ya memang harus ada, kan kita sertifikasinya nasional. Dan kalau ada pelatihan ada yang pelatihannya mandiri, ada yang dari Basarnas juga kan, setiap ada pelatihan potensi kita selalu. Kalau yang Bang Otong sendiri alami setelah berapa lama terlibat dalam hal-hal seperti ini? Udah lama sih, dari sejak menjadi pencinta alam. Tahun berapa tuh? Berapa tahun yang lalu? Saya masuk pencinta alam itu tahun 96, masih 96? SMP ya. Masih baru masuk SMP, pertama naik Rinjani lebih tahun 96. Dari 30 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, selama sejak masuk itu terus kemudian menjadi potensi Basarnas itu sudah mengalami banyak pelatihan-pelatihan kalau gitu ya. Iya kan, di pencinta alam ya kan, tetap kita dulu melakukan. Terus saya masuk di FPTI, Federasi Panjat Tebing Indonesia, dan menjadi atlet juga kan juga ya. di sana. Itu masuk di unit SAR Lombok Timur itu 2007, saya bergabung dengan unit SAR Lombok Timur. Nah, dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan formal itu secara rutin? Setiap tahun ada dari Basarnas itu, setiap tahun. Terus kalau ada nanti kadang diundang untuk latihan gabungan juga. Kan potensi Basarnas ini bisa dari pecinta alam, bisa jadi pramuka juga, dari TNI, Polri, dan mungkin squad atau apa yang seperti di Rinjani Squad misalnya, yang seperti Bang Agam ya. Nah, ini semua diwajibkan atau sukarela saja untuk mengikuti pelatihan itu, atau semacam ada perlu sertifikasi atau apa gitu? Kalau di Basarnas kan nanti kita di setiap potensi itu udah ada kan, nanti kita diundang gitu kan untuk pelatihan gitu. Kalau Bang Agam itu kan dia berawal juga dari pencinta alam, juga ya. Dia udah tergabung di Rinjani Squad itu ya. Di Rinjani Squad, terus udah punya skill juga dia di banyak evakuasi sering dilakukan juga. Ya, karena sudah cukup lama ya, puluhan tahun ya. Dan di Rinjani yang informasi yang berkembang kan sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini tuh di Rinjani seperti sering terjadi ya, bahkan 3 bulan yang lalu juga ada, hampir 3 bulan itu selalu ada kejadian, meskipun tidak selalu orang kemudian fatal meninggal, ada yang kemudian terselamatkan. Tapi sebenarnya apakah benar begitu ya? Kan kesannya jadi berulang ya, kejadian tragedi-tragedi di gunung seperti ini. Ya memang tahun ini di Rinjani itu yang meninggal 2. Jadi pertama Malaysia itu kan, dari Malaysia di bulan apa itu? Jalur Torian bulan 3 bulan lalu. 3 bulan yang lalu. Setelah itu yang ini, setelah Brazil ini ada Malaysia juga. Oh, ada juga. Ya, itu di jalur
guide-nya turun ke danau. Kan yang untuk Juliana ini kan akhir Juni kemarin ya, tanggal 22 24 ya, sampai 24 ya, kalau sekitar akhir Juni lah ya. Berarti yang Malaysia baru saja ya? Ya, Juni juga berselang 3 hari kalau nggak salah dari itu. Tapi selamat yang dari Malaysia ya. Cuman kepala luka-luka sama tapi artinya bisa diselamatkan. Artinya sebenarnya bahwa kejadian-kejadian seperti ini itu mestinya bisa diantisipasi ya. Kan ada kalau tim SAR atau potensi SAR atau potensi Basarnas itu kan turun ketika ada krisis. Ada. Tapi sebelum itu kan ada pihak lain tuh, ada guide. Ya kan, atau istilahnya tracking organizer ya, atau lah kalau ini saya ingin tahu saja, kalau tracking organizer ini mereka juga menjalani pelatihan-latihan atau gimana? Guide misalnya. Guide-nya ya sih harus punya sertifikasi biasa dari APGI itu, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia ya. Di sana. Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Ya. Biasa, tapi katanya yang kemarin saya dengar yang baru setengah lah bersertifikasi. Lah ini ada semacam hubungan dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia dengan Basarnas atau apa, ada koordinasi gitu nggak? Ada. Waktu APGI melakukan pelatihan porter guide di Senaru, kita dilibatkan di sana. Jadi artinya guide sebagai pemandu wisata gunung atau pendakian gunung ini juga mestinya punya skill dan memang sudah harusnya punya skill, meskipun baru separuh ya. Karena ini kan sebenarnya bermula dari sini supaya tidak berulang peristiwa, termasuk perencanaan dari pendakinya sendiri kan. Kan seperti Gunung Rinjani sebagai gunung tertinggi di wilayah selatan ya Indonesia itu kan bukan pendaki pemula tentu yang di situ ya mestinya ya. Sebenarnya tidak juga sih. Nggak juga ya? Bisa ya, harus kita siapkan sebelum ke Rinjani, kan siapkan dulu fisik kita, mental kita, peralatan semuanya supaya kita aman kan, apa ya yang kita butuhkan selama mendaki. Terus kita pelajari, oh gini loh medannya Rinjani kan, itu ada banyak tempat yang licin juga kan gitu. Harus kita berhati-hati. Dan panjangnya waktu pendakian kan total kalau dari sejak start atau check-in pertama di Sembalun sampai ke summit turun lagi butuh berapa hari itu? 3 hari barangkali. Kalau yang ada yang ngambil 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam, sama 4 hari 3 malam. Artinya itu rute yang panjang untuk pendakian ya. Jadi perlu disiapkan fisik, peralatan, mungkin pengalaman juga ya. Nah, siapa yang mengontrol itu ketika pendakian akan dimulai sebenarnya? Nah, kalau dia melalui Taman Nasional, TO, tracking organizer ya. Nanti kan di briefing dia juga sebelum mendaki, di briefing, oh ini loh harus begini-begini ya kan. Nah, kalau dia mandiri, kalau lokal kan bisa sendiri kan, tapi kan pasti ada yang pernah menemani gitu ya. Yang pernah ke Rinjani dia yang menemani gitu. Ada nggak kemungkinan misalnya tidak memenuhi syarat nih, mengenai peralatan atau fisik atau apa, misalnya berat badannya berlebih sehingga nanti perlu porter, perlu ini, ada nggak kemudian tidak mau diperbolehkan mendaki, ada nggak gitu? Nah, setahu saya selama ini nggak ada sih ya. Gitu. Ya. Baiklah, dalam hal ini tentu relawan atau mungkin potensi Basarnas atau Basarnas sendiri kan sebenarnya keterlibatannya di ujung ketika ada peristiwa atau ada krisis ya. Nah, sepanjang yang diketahui oleh Bang Otong, yang tadi itu koordinasi antara APGI ya, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, dengan itu tuh cukup mengurangi nggak potensi seperti ini, kejadian-kejadian berulang seperti ini? Ya, cukup mengurangi kan, kita memberikan pelatihan kepada pemandu gunung atau TO ya, tracking organizer ya. Baik, begini loh tentang pertolongan pertamanya kan, yang selalu yang lebih dulu melakukan pertolongan kan dari mereka, dari guide porternya ya.
Nah, selama ini hubungan dalam arti intensitas hubungan antara para porter dengan guide, dengan SAR dan komunitasnya ya, potensi SAR itu dan relawan itu seperti apa? Kalau ada kejadian aja mereka lapor atau secara rutin? Selama ini sih pas ada pelatihan sama kejadian itu aja. Oh, waktu pelatihan sama kejadian. Jadi intensitas komunikasinya, koordinasinya di situ ya. Nah, kalau sebagai potensi Basarnas ya, potensi SAR, Bang Otong kan tentu bisa dikatakan semacam relawan juga kan ya. Di situ bukan organik sebagai pengurus di Basarnas ya. Selama ini hubungan dengan para pengurus atau mereka yang organik aktif di SAR itu seperti apa? Baik, gitu koordinasi kalau ada ayo kita latihan bareng, agak biasa sekali 3 bulan gitu. Atau ada pelatihan yang nasional, pelatihan potensi. Jadi nggak bener dong ya kalau ada tudingan misalnya relawan atau potensi SAR ini kadang-kadang bergerak di luar komando gitu, atau sebenarnya itu tidak terjadi atau situasi lapangan aja itu? Ya situasi lapangan. Kan? Untuk kasus Juliana kemarin ada nggak situasi seperti itu? Iya, kita di lapangan baik, makanya sukses. Artinya korban ditemukan dan seterusnya ya. Mungkin karena yang sehari-hari pertama di drone kelihatan masih hidup, tapi kemudian ketika ditemukan sudah meninggal. Itu mungkin jadi pertanyaan di situ ya. Tapi sebenarnya di lapangan koordinasinya baik saja. Baik, ya. Nah, dalam hal ini misalnya nih ketika Bang Otong kemarin dikontak kemudian bergerak ke atas, itu juga dalam pantauan atau dalam komandonya Basarnas ya? Pas sebelumnya kan kita belum ada kontak, kita berangkat. Nah setelah itu pas di sana kita kontak langsung dengan anunya dan posnya, dan pos di Lombok Timur ya. Yes, kita sudah bergerak ke Sembalun. Nah, setelah itu kita udah berangkat duluan, gitu. Nah, ketika berangkat duluan, itu kan tentu ada kebutuhan logistik, mungkin juga kebutuhan support dari sisi dana segala macam. Itu dari mana dananya? Kalau kita dana dari unit SAR Lombok Timur gitu. Oh, dari SAR atau dari pribadi atau masing-masing? Dari pribadi, ada yang dari pribadi masing-masing. Kan kalau kita relawan ya ada kita di unit SAR Lombok sini ada dibantu juga dana hibah gitu kan hibah, dari pemerintah. Tapi daerah ya. Kan kadang dana belum keluar, pakai dana pribadi gitu. Ya. Untuk kemanusiaan berangkat gitu. Nah, menurut Bang Otong selama berkiprah dalam proses penyelamatan ini, sebenarnya dalam hari organisasi resmi seperti Basarnas yang mewakili negara ya, itu sudah cukup memberikan perlindungan hukum atau apa kalau ada masalah kemudian ada yang jadi kontroversi, ini mencukupi nggak? Terutama pertama keselamatan di lapangan ya, karena bagi para aktivisnya lah ya, tetap harus selamat juga. Jangan sampai menyelamatkan orang lain tapi keselamatannya tidak terjamin kan gitu ya. Selama ini bentuknya seperti apa support perlindungan itu dari organisasi Basarnas? Kan setiap di lapangan kita bersama-sama bergerak. Nanti di sana juga untuk pengecekan sistemnya untuk kita turun apa peralatannya dia yang cek juga. Gitu. Ya. Bahwa di Rinjani itu peristiwa seperti ini anggaplah berulang gitu ya. Sepanjang setahun ini kalau boleh diceritakan sebelum yang Juliana, terus kemudian sebelumnya Malaysia, sebelumnya di 1 tahun terakhir ini, seingat Bang Otong ada berapa kasus seperti ini? Sekitar 6 kalau tidak salah. 6 ya? Ya ada yang hipo juga kan. Ada yang hipotermia ya. Terus ada. Dan dalam setahun ini 2 orang yang meninggal ya. Ya setahun ini. Jadi artinya yang sebelumnya terselamatkan gitu ya. Dari bulan apa tuh kira-kira? Kan awal
dibuka Rinjani itu bulan April kan? April Ya. 2024 ya. 2024. Betul ya, 2024 ya. 2025 ya. ya. 2025. Di April itu kan udah ada juga kan kejadian di mana di Danau mungkin juga itu. Kan di juga punya tim di Taman Nasional kan punya ada tim rescue juga. Ya, Rinjani Squad ini sama MHC namanya. MHC ya. Jadi April 2025 ketika dibuka ini sudah ada kejadian, tapi selamat ya, syukurnya selamat ya. Setelah itu ada kejadian lagi. Mei ada lagi ya. Ada lagi. Mei, April, Mei itu Malaysia kan? Iya. Malaysia terus. Malaysia yang luka-luka ini. Yang meninggal juga ya. Meninggal terus di eventnya Rinjani 100 itu bulan Mei juga itu ya? Bulan Mei juga ya, banyak berapa yang kita evakuasi itu. Kita juga PAM di sana, pengamanan di event itu. Selamat semua tapi itu ya? Alhamdulillah selamat semua. Berapa orang itu waktu Rinjani 100 tuh? Sekitar menuju dari jalur ke Danau, jalur ke 3 atau 4 kalau tidak salah. Kejadiannya apa? Hipotermia atau tersesat atau seperti apa? Ada yang seleu, terus ada dislokasi mungkin tangannya tuh yang cewek, terus dislokasi itu artinya meleset gitu ya tangannya, terjatuh atau apa gitu? Iya, terjatuh. Itu evakuasinya lalu digotong atau pakai heli atau seperti apa? Enggak, kita kan alhamdulillah masih bisa jalan, papah ya. Terus dibawa ke turun. Jadi dari bulan April itu ada tadi ya, kemudian Mei ada lagi di Rinjani 100 bulan Mei juga ya. Di Rinjani kemudian 100. Malaysia yang meninggal itu ya. Terus Juliana ini terus ada Malaysia lagi ya. Ada Malaysia terus ada lokal juga. Oh, ada lokal juga ya. Cuman yang ini ramai karena kemudian meninggal ketika sebelumnya diketahui masih hidup gitu ya. Terus warga negara asing pula gitu ya. Baik. Kemudian kalau dari sisi bagaimana supaya kasus ini tidak berulang, menurut pandangan Bang Otong sebagai orang yang terlibat lama dalam proses penyelamatan dan pencarian di Gunung Rinjani ini, apa yang bisa direkomendasikan itu? Ya, untuk guide porter nanti diberikan pelatihan kan? Guide porter ya? Ya, diberikan pelatihan untuk praktika rescue-nya juga. Terus peralatan di Pelawangan untuk peralatan praktika rescue di standby-kan di sana. Hasil evaluasi yang kemarin juga begitu. Di sana akan dibikin shelter untuk peralatan. Di sana terus drone yang kayak di Cina bisa ngangkut. Oh, drone yang bisa ngangkut korban gitu ya? Itu akan di standby-kan juga di sana. Setelah peristiwa ini? Setelah peristiwa. Terus jalurnya akan dibikin yang mana yang kurang ditambahkan untuk pengamannya nanti. Artinya peristiwa ini juga dijadikan momentum untuk berbenah begitu kira-kira ya? Iya. Jadi bukan hanya soal koordinasi tapi juga secara teknis memang perlu ditambahkan peralatan maupun fasilitas yang memungkinkan untuk supaya tidak terulang ya kalaupun ya. Tadi yang menarik sebenarnya soal bagaimana guide lokal maupun tracking organizer itu juga ditingkatkan. Kalau tadi disampaikan baru separuh katakanlah yang bersertifikat atau apa. Ini upayanya didorong dari Basarnas atau dari mana yang mendorong? Dari nanti kan dari pemerintah daerah, dari TNGR itu kan nanti. Tapi sebenarnya kalau sebagai guide atau tracking organizer itu tanggung jawabnya sampai di mana sih? Kalau dia kan sebagai katakanlah pihak yang menawarkan atau menjalankan jasa ya untuk menemani para pendaki. Ini tanggung jawabnya sampai pada keselamatan atau kalau sampai tersesat segala macam dia juga harus melakukan evakuasi atau seperti apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya sampai selesai trip, misalnya tripnya sampai selesai itu.
Termasuk keamanannya. berkoordinasi dengan Basarnas atau SAR ya. Ya Tim. kalau terjadi trouble nanti dia koordinasi ke pihak TNI dulu, Taman Nasional. Oh, tamu saya ini butuh evakuasi misalnya kan. Nanti Taman Nasional koordinasi ke kita. Ya, gitu, ya. kayak Kan kalau kita melihat ya di beberapa tempat misalnya pendakian-pendakian yang cukup terkenal ya di luar, misalnya di trek di Himalaya yang tinggi banget itu ya. Kan ada juga itu ketika orang mau mendaki itu mesti membayar sejumlah asuransi kalau perlu evakuasi pakai heli segala macam. Ini di Rinjani sudah ada belum seperti itu? Kan bayar asuransi gitu. Bayar asuransi ya? Ada asuransinya. Tapi kalau untuk heli, nah itu mungkin asuransinya beda kan? Ini asuransi untuk apa? Yang mereka bayar asuransi ini? Asuransi kalau ada trouble ya ini ya. Oke. Tapi tidak mencakup sampai heli ya. Ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi itu dislokasi tulang apa dan segala macam ya dipapah biasa aja ya. Nggak sampai harus di juga nanti ditandu. Ditandu ya. Tergantung kondisi korban, kalau enggak bisa jalan dia ditandu gitu. Kalau nanti ada drone yang bisa mengangkut korban mungkin lebih bagus kan, cepat penanganannya. Baik. Nah, karena ini rute pendakian yang ramai ya sebenarnya Rinjani ini kan akan terus-menerus ada orang berdatangan, para pendaki di seluruh dunia ya. Nah, para tour guide atau trekking organizer ini di bawah koordinasi ABGI tadi atau dari Basarnas juga ikut involved di situ ya? Tidak ada. Nggak ada ya? Iya. Dia anunya ke Taman Nasional nanti itu. Ke Taman Nasional. Laporannya semuanya ke Taman Nasional. Gitu. Maksud saya, misalnya apakah hanya guide yang memang certified atau yang boleh naik atau itu ada nggak dari Taman Nasional seperti itu? Nah, mungkin nanti setelah ini pasti. Kayak ini jadi pelajaran ya, jadi pelajaran bahwa lebih baik mencegah terjadinya krisis ya atau tragedi dibandingkan dengan pada saat sudah terjadi tragedi kemudian harus semuanya turun tangan gitu ya. Nah, kalau dari sisi Mas Otong ya selaku Bang Otong sebagai bagian penyelamatan itu ada nggak dalam proses ini kemudian katakanlah sampai nggak ketemu gitu, ada nggak peristiwa kayak gitu? Selama ini alhamdulillah selalu ketemu. Kalau di Rinjani kalau di sungai sih ada yang tidak pernah, ada yang berapa yang tidak ketemu gitu. Nah, kalau kan Bang Otong juga mungkin mengenal banyak TO ya, trekking organizer ya. Selama ini yang Bang Otong lihat TO itu memang benar-benar sampai pada selain kompetensinya, tapi juga proses penyelamatan di awal sebelum kemudian akhirnya melapor ke Taman Nasional atau ke SAR, itu prakteknya seperti apa selama ini? Ya, yang saya kenal sih tetap bagus koordinasinya gitu. Jadi kan ada juga anggota kita yang menjadi TO kan, gitu. Jadi nggak ada kesan misalnya kalau kesan di media sosial kan sering saling menyalahkan seolah-olah begitu. Itu sebenarnya di lapangan di mana sebenarnya yang terjadi? Nah, kalau kita di lapangan baik-baik saja, tidak pernah ada bentrok lah. Selalu koordinasi bagus. Oh, ini mengajarkan ini yang mengerjakan ini. Ya. Nah, kembali kan kalau tim SAR atau tim penyelamat itu pasti melakukan apa saja ya untuk melakukan penyelamatan ya. Nah, ketika Bang Otong melakukan di hari kedua sampai menginap di tebing gitu hari pertama ya. Nginap di tebing bergelantungan gitu, itu hal yang sering terjadi atau Pak, kalau menginap di tumben itu baru sekali itu ya? Baru sekali. Ya artinya apa yang ada di bayangannya Bang Otong ini, saya bisa selamat nggak ini atau karena kan korban belum ditemukan kan, nggak ditemukan di situ kan? Karena kenapa sampai kita melakukan seperti itu, karena korban per awal laporannya masih
yang kita lihat dari foto video drone masih hidup. Makanya kita berani melakukan seperti itu. Dan itu suasananya kan gelap ya. Iya. Kabut pula ya pasti ya. Pas malam itu alhamdulillah enggak kabut ya. Enggak kabut. Nah, kemudian selain hal-hal yang seperti malam itu harus bergelantungan, apakah pernah mengalami misalnya situasi yang harus melakukan tindakan yang luar biasa? Terdapat misalnya ada yang hipotermia misalnya. Ada nggak pengalaman seperti itu? Ada. Gimana tuh ngatasinya? Itu evakuasi kita di Punggungan itu. Terus kita bawa turun ke Pelawangan. Itu semua pakaian jaket semuanya saya berikan itu. Sampai sepatu saya berikan itu. Nah, kan ketika turun ya ke kedalaman 200, kemudian nggak ditemukan, turun lagi ke kedalaman 400, kemudian ternyata ke 600 ya. Ketika alat ternyata tidak mencukupi gitu. Itu ada kepanikan atau karena itu hal yang biasa atau seperti apa? Ya kita merasa juga sih karena laporan awalnya memang di 200 ya kita siapnya 200. Lebih kita persiapannya 300. Oh 300, ternyata lebih dalam dari itu. Nah itu. Jadi ketika ternyata di 400 ternyata lebih dalam lagi. Alat nggak siap juga. Nggak siap juga itu. Kita kayak gimana ya, salah ya. Nah akhirnya nanti pelajaran untuk kita. Jadi kalau Rinjani itu harus kita siapkan 1.200-an gitu ya. Ini untuk pertama kalinya ya, untuk sampai sedalam itu ya. Ya, ini paling dalam. Ya, yang kalau yang Israel 180. Tahun berapa itu yang Israel? Tahun 2023. 2022 kurang lupa ya. Terus 2024 itu yang dari Jakarta. Itu di kedalaman 320 dalam juga ya. Selamat itu ya. Meninggal. Oh meninggal ya. Ya. Jadi dievakuasi dari 320 kedalamannya ya. Kemudian katakanlah dari mungkin tergelincir ke jurang, kemudian itu ada yang kemudian selamat meskipun mungkin luka-luka gitu. Oh ada lokal itu dia jatuh, tapi syukurnya berpasir, tapi patah sih, patah. Mas selamat deh. Karena situasi medannya memang itu ya, batu, pasir gitu ya, bukan hutan lebat semua gitu nggak ya? Iya, enggak. Ya. Dia ini yang lokal tuh di jalur, dia salah jalur turun ke danau. Oh, turun ke danau. Jatuhnya ke jalur, syukur pas jatuhnya posisi pas di jalur, jadinya enggak melakukan. Apakah ada perbedaan kalau lokal itu masih orang Indonesia ya, bukan orang asing ya? Antara orang lokal, orang Indonesia dengan pendaki asing itu ada melihat perbedaan nggak pola pendakian atau cara mereka mendaki? Iya, kalau orang luar tuh biasa pakai peralatan. Kadang pakaian outfitnya itu tidak sesuai dengan seperti seadanya gitu, kayak turis gitu atau gimana? Ya kan karena di sana daerahnya kan dingin gitu kan, jadi hal Rinjani masih lah gitu. Sebenarnya Rinjani itu kalau titik terendah suhu itu sampai berapa derajat? Nah kemungkinan sekitar sampai 3 atau 2 3 derajat? Ada 3 derajat? Iya. Jadi memang dingin betul ya. Artinya kalau tidak siap dengan segala peralatan, pakaian yang proper gitu, ya bisa fatal juga ya. Iya. Terutama untuk yang hipotermia ya, karena kadang kalau dingin orang merasa nggak perlu harus banyak minum, padahal tiba-tiba kekurangan cairan kan gitu, tiba-tiba nggak bisa bernafas dan seterusnya. Nah, ketika menolong yang hipotermia, yang disiapkan peralatan dari Bang Otong apa tuh? Ya kan kita siapkan pakaian hangat, yang biasa kan basah pakaiannya, terus kita siapkan air hangat, air panas, terus sleeping gitu dah. Sleeping bag ya. Sleeping bag kita masukkan ke tempat yang ke tenda kan itu, yang supaya dia hangat.
Kalau yang hipotermia ada yang fatal juga sampai meninggal gitu. Selama ini alhamdulillah aman aja yang kita tangani, selamat semua lah yang hipo. Kembali ke soal para pendaki ini kan, karena bukan tim SAR yang menyeleksi siapa boleh mendaki, itu Taman Nasional kan. Apakah dia dengan pendamping yang qualified atau mungkin pemula atau apa, itu nggak bisa dicegah ya? Iya. Kalau si peralatan misalnya ini sebenarnya kan udah jelas di peralatan yang kita bawa apa gitu kan, udah jelas untuk mendaki. Tapi kan kadang ya pendaki kita sendiri yang kadang ngeyel kan gitu. ya tidak. Jadi kadang-kadang mendaki itu selain semangat heroik, tapi mungkin tidak diperkirakan kalau muncul krisis, tragedi gitu kan ya. Nah, menurut Bang Otong nih, terutama untuk para pendaki ya, apa yang bisa disarankan untuk para pendaki Rinjani kalau melihat peristiwa ini ya? Tentu ini pelajaran bagi semuanya ya, tidak hanya bagi SAR, potensi SAR maupun para guide, tapi juga para pendakinya sendiri. Apa yang bisa disarankan untuk para pendaki? Siapkan fisik, mental, peralatan yang memadai untuk trekking, terus pelajari medannya. Soalnya kan di Rinjani itu setiap waktu berubah, cuacanya bisa berubah gitu. Yang panas tiba-tiba hujan gitu. Nah, jadinya peralatannya harus yang safety. Kalau dari sisi tanggung jawab sekarang, selain pendaki itu sendiri karena dia akan menanggung kalau ada masalah, kalau TO atau guide atau trekking organizer ini tanggung jawabnya sejauh mana kalau ada masalah krisis seperti itu atau tragedi gitu? Ya, yang kita sering ketemu ya sampai selesai, misalnya ada pendakinya yang trouble sampai selesai temani gitu. Bertanggung jawab. Jadi misalnya kalau sampai yang fatal ini ya, berarti guide-nya juga tetap harus ini ya, mengupayakan supaya sampai ada penyelamatan sampai termasuk yang sudah meninggal juga pasti itu ya. Oke. Nah, ada hal-hal yang mungkin menjadi catatan ya bagi sistem SAR atau pencarian dan penyelamatan, terutama di gunung-gunung seperti Rinjani di Indonesia ya. Itu apalagi yang bisa direkomendasikan? Kan Bang Otong kan pengalaman sekali udah puluhan tahun ya dalam proses penyelamatan ini. Apa hal-hal yang selain tadi ya soal peralatan, terus kemudian asuransi mungkin bisa ditingkatkan, tidak hanya mungkin kalau tadi helikopter tidak ya ada drone yang bisa mengangkut korban gitu ya. Kalau dari sisi SDM-nya, sumber daya manusianya, apa yang direkomendasikan? Harus ditingkatkan, diberi pelatihan SDM supaya siapa saja itu? Yang dari portal guide-nya, karena mereka yang mendampingi kan. Oh, dia yang itu ya? memberikan nah kalau trouble nanti langsung dia yang cepat memberikan pertolongan pertama. Gitu. Kalau dari sisi katakanlah pemerintah ya, yang pemerintah atau negara hadir dengan adanya Basarnas, kemudian di Lombok Timur juga ada, itu sejauh ini seperti apa? Perhatian atau support? Alhamdulillah setiap ada kejadian itu kita selalu support bersama-sama di setiap kejadian di Rinjani. Kalau boleh disampaikan ya, supaya yang tadi supaya tidak terulang, atau kalau katakanlah namanya krisis selalu ada, tapi supaya tidak terjadi kejadian fatal. Apa yang bisa disarankan ke pemerintah daerah ya, selain pemerintah pusat tentu? Ya, memberikan pelatihan itu kepada porter guide, terus untuk peralatan kan, gitu tingkatkan lah, peralatan diberikan yang standar. Peralatan bagi para ini ya, para penyelamatnya ya. Nah sekarang kalau bagi para tour guide-nya, supaya ini kan mengantisipasi supaya tidak terjadi kan. Apa yang bisa dipesankan atau bisa direkomendasikan para guide atau para tracker organizer ketika mengantarkan para pendaki ini, mendampingi para pendaki? Ya kan sebelum mendaki TO dan guide membriefing
para pendaki ini kan sebelum luar biasa memang sudah diberikan, dilakukan, dilakukan. Tapi kan di lapangan kadang kita pendakinya yang kadang oke. Jadi ya sekarang bagi pendakinya tentu ya fisik, peralatan tentu taat pada yang dibriefingkan oleh guide sama TO-nya ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bang Otong. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Artinya ya krisis selalu ada, tapi karena perlu diantisipasi dan ini pelajaran yang berharga buat baik untuk para pendaki, para guide atau trekking organizer, tentu juga Basarnas ya, yang mengkoordinasi semua potensi Basarnas, mempersiapkan segala sesuatunya termasuk peralatan. Ini peralatan yang terdalam yang harus diperlukan tadi sampai 600 sampai 900 ya. 900 meter 600 kedalaman ya. Ya, tentu ini pelajaran bagi semuanya, terutama ini tidak bisa kita batasi hanya Indonesia saja karena kenyataannya para pendaki dari berbagai negara terus-menerus mengunjungi Rinjani. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita sudah mendengar suara dari jurang, suara yang jarang diangkat ke permukaan, suara yang seringkali tak pernah masuk ke laporan resmi, tapi tak jarang menjadi kunci dari pencarian korban. Semoga apa yang dibagikan Bang Otong hari ini tak hanya mengetuk pintu hati kita, tapi juga pintu-pintu lembaga resmi negara untuk lebih merapatkan barisan, lebih sigap dalam pencarian dan penyelamatan setiap nyawa korban. Pendakian bisa jadi indah, tapi hanya kalau sistem yang menopangnya juga kuat. Kita tak bisa lagi terus menutup mata bahwa ternyata banyak trekking organizer yang hanya menjual mimpi tapi tidak siap bila tragedi terjadi. Sudah waktunya industri trekking diaudit, direformasi tapi juga dihormati. Bukan sekedar ladang bisnis, tapi juga soal tanggung jawab setiap nyawa manusia. Terima kasih telah bersama kami di Diskursus Network. Silahkan komentari video, like, and share. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Semoga tak lagi diawali dengan tragedi. Assalamualaikum.